Kenapa sih banyak di antara kita yang barangkali pernah mengalami memiliki atasan yang task oriented, mau menang sendiri, nggak mau ngelihat kerjaan kita lagi seabrek, tapi dia terus-terusan ngasih kerjaan sama kita. Mungkin ada juga yang pernah ngalamin kok kayaknya suami kurang perhatian, sehingga Anda ngerasa kerjanya sendirian di rumah, udah capek di rumah, terus dia datang bukan meringankan beban kerjaan, malah nambah-nambahin kerjaan. Ada? Atau barangkali suami yang ngerasa istrinya nggak nge-support kerjaannya, istrinya cuma tahu minta bulanan aja, dan banyak lain hal. Barangkali juga ada di antara Anda orang tua yang lagi ngerasa ribet banget, kenapa kok anak-anakku tuh kayak begini banget, kenapa kok yang lain kayaknya gampang banget anak-anaknya dikasih tahu, tapi kok anak gue kayaknya rempong banget untuk kasih tahu dan ngebantah bahkan ngelawan. Atau barangkali ada di antara Anda pebisnis yang ngerasa bisnisnya itu naik dikit, turunnya banyak, naik dikit, turunnya banyak banget. Nah, teman-teman semuanya, sementara Anda melihat banyak di antara teman-teman Anda, rekan-rekan Anda, pebisnis-pebisnis yang bisnisnya makin lama makin luar biasa baik. Ketika kita pernah ngalamin perasaan hal seperti itu, barangkali kita juga sempat melihat langsung ada orang-orang yang kayaknya kok rezekinya lancar banget. Lantas uang itu kayaknya datang tanpa harus mereka bersusah payah, tanpa harus mencari. Kayaknya nggak harus seperti aku kok, dia duitnya lebih gampang banget datang. Kayaknya kok duit yang cari-cari dia. Barangkali Anda pernah melihat juga orang-orang yang secara sosial pertemanannya semakin lama semakin luas, semakin hebat networknya, semakin lama semakin dikenal, semakin lama semakin bisa berkontribusi. Barangkali Anda juga sempat melihat orang-orang yang secara intelektual kok dia makin lama makin bisa belajar, padahal kerjaannya juga sama kayak gue, kerjaannya juga banyak, urusannya juga banyak, tapi kok dia masih terus bisa mempertinggi intelektualnya, masih belajar kesana kemari, ikutan training ini, training itu, dan banyak hal sehingga intelektualitasnya makin lama makin kita lihat menaik, meninggi, ya, pandangan kita nih subjektif. Atau barangkali kita juga melihat orang-orang yang secara kesehatan, hubungan keluarganya makin romantis, makin harmonis, makin luar biasa hebat. Dan secara spiritual, orang-orang yang kayaknya mereka lebih bisa memaknai hidupnya dari hari ke hari, sehingga mereka punya hidup yang kayaknya, ini orang kok enak banget sih hidupnya, nyaman banget, spiritnya selalu on fire gitu. Dan dia juga bisa berbagi, dia bisa sharing, dia bisa jadi inspirasi buat orang lain. Nah, teman-teman semuanya, lantas barangkali lumrah ketika di dalam diri kita bertanya, Tuhan, kok nggak saya yang terpilih? Kenapa orang-orang di luaran sana yang terpilih oleh-Mu untuk bisa menaikkan terus kualitas kehidupannya? Nah, teman-teman semuanya, kami meriset kurang lebih 150 perusahaan dan 500 orang yang ada di dalamnya dari tahun 2007 sampai 2014. Ternyata quality of life itu berbanding lurus dengan quality of response yang mereka berikan. Ketika ada seorang ngeresponnya semakin lama semakin luar biasa, semakin lama semakin hebat, maka quality of life-nya juga semakin lama akan semakin hebat juga. Quality of life-nya dari 5 yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada Anda mikir yuk, kira-kira respon saya terhadap sebuah kejadian udah tepat apa belum? Nah, kira-kira yang saya berikan selama ini, tanggapan yang saya berikan atas kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya, ini tuh kemudian menaikkan quality of life saya apa enggak? Respon yang saya berikan ini memantaskan saya untuk naik kelas terus apa belum? Mudah-mudahan kita ada ke dalam sebuah kesadaran yang menaikkan spiritual kita, jadi makin lama makin oh iya ya, ternyata respon gue masih sama-sama aja dengan orang kebanyakan. Karena kalau respon kita masih sama dengan orang kebanyakan, nasib kita juga akan sama dengan orang kebanyakan.